17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Shalom anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4A, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami semua, agar pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dalam keragaman. Nah, kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Nah, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun manfaat dari kerjasama ini, yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, jadi kita kalau bekerja secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat terselesaikan. Kemudian yang kedua, yaitu kerukunan keluarga akan terjalin. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, itulah manfaat dari kerjasama. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keragaman? Nah, cara yang pertama yaitu saling menolong sesama warga masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu bahu-membahu bangunan. Kemudian yang ketiga saling menolong. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama dalam keragaman. Nah, adapun contoh kerjasama dalam keragaman. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan gambar ini, yaitu bergotong royong membangun rumah. Nah, kita tahu bahwa bekerja sama dalam membangun rumah dapat menyatukan masyarakat yang berbeda dan beragam. Nah, keberagaman itu bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, tujuan bekerja sama ini yaitu pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian contoh kerjasama yang kedua yaitu diskusi. Anak-anak bisa perhatikan gambar ini merupakan diskusi. Nah, kita tahu bahwa diskusi merupakan pertemuan antara beberapa orang untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, jadi saat kita berdiskusi, kita harus saling menghormati, karena di dalam diskusi itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati saat berdiskusi. Nah, adapun manfaat menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi. Yang pertama, yaitu masalah akan cepat terselesaikan. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu akan mendapatkan kesimpulan yang baik. Nah, itulah manfaat dari menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi. Nah, anak-anak sekalian, selain bekerja sama
supaya kita dapat menghasilkan gerakan tari yang selaras dan kompak. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menari secara berkelompok. Yang pertama itu gerakan tari yang kreatif dan sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua, gerakan tari harus kompak. Kemudian yang ketiga, keserasian gerakan musik pengiring. Kemudian yang keempat, keserasian formasi menari. Nah, anak-anak sekalian, di subtema 2 kita sudah belajar mengenai formasi dalam gerakan tari. Nah, hari ini juga kita akan membahas tentang formasi dalam gerakan tari. Nah, anak-anak bisa perhatikan, ini bentuk formasi dalam gerakan tari. Yang pertama itu bentuk formasi horizontal. Kemudian yang kedua ini merupakan bentuk formasi vertikal. Kemudian yang ketiga bentuk formasi setengah lingkaran. Kemudian yang keempat bentuk formasi lingkaran. Kemudian yang kelima pola lantai berpasangan. Nah, itulah bentuk-bentuk formasi dalam gerakan tari. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa penjelasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan dapat anak-anakku pahami dan dapat dimengerti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai pembelajaran kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan hari ini dapat anak-anak kami mengerti dan pahami guna menjadi bekal dalam langkah kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.